Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7077 sampai bab 7079. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Lin Wan Er mengusulkan untuk melihat gedung harta karun 4 arah, dan Ye Chen langsung tergerak. Meskipun dia tidak melihat adanya hubungan apapun antara perkara ini dan bangunan harta karun 4 penjuru, pada hari itu di bawah cahaya utara di lingkaran Arktik, 10.000 aksara Buddha memang muncul di langit, dan segel tangan itu memang berasal dari sekte Buddha. Ye Chen tidak banyak berhubungan dengan sekte Buddha, kecuali biara di luar gunung 100.000 tempat dia pernah dihentikan oleh biarawati palsu. Dia hampir jarang berhubungan dengan sekte Buddha, jadi blok harta karun 4 arah menjadi yang paling mencurigakan. Dan blok harta karun 4 arah memang merupakan senjata ajaib yang telah diwariskan selama ribuan tahun dan mulai digunakan. Jadi mungkin saja itu ada hubungannya dengan situasinya. Selain itu, ada hal lain yang tidak diceritakan Ye Chen kepada Lin Wan Er. Walaupun dia tidak dapat menyimpulkan apakah auranya yang tersedot dalam jumlah besar ada hubungannya dengan blok harta karun 4 arah, dia dapat yakin pada satu hal, bahwa benda itu pasti ada di lautan kesadarannya. Kalau hanya menyerap aura saja, seperti cincin itu, orang tidak akan terlalu gugup. Yang penting orang tidak akan termakan godaan sekali, dan tidak akan termakan godaan lagi lain kali. Namun, hal ini berbeda. Melalui perilaku pihak lain yang memanipulasi Aurora untuk mengirim pesan kepada dirinya sendiri dan menggali lubang besar untuk dirinya sendiri, dia dapat menebak bahwa benda ini pasti memiliki kesadaran. Jika itu adalah sesuatu yang sadar yang bersembunyi di lautan kesadarannya, itu benar-benar menakutkan untuk dipikirkan. Dan, jika Ye Chen mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, dia juga takut pihak lain akan menyadarinya dan dengan demikian menanggapinya. Pikirannya yang sebenarnya adalah jika benda itu benar-benar berasal dari blok harta karun 4 arah, maka dia sendiri yang akan mencoba mengirimkannya kembali. Karena itu, dia tidak ingin menunda barang semenit pun dan berkata kepada Lin Wan Er, Nona Lin, hubungi kakek San, kalau tidak ada masalah di pihaknya, kita akan langsung ke sana. Lin Wan Er mengangguk dan segera memanggil San Zhidong. Saat itulah Ye Chen baru sadar, saat ini sudah malam. Kalau dia menelepon San Zhidong sekarang, pasti akan mengganggu istirahatnya. Lagi pula, dia adalah orang tua, jadi dia merasa sedikit tersinggung. Namun, Lin Wan Er tidak merasa seperti ini. Orang-orang tua ini adalah orang-orang yang diasuh oleh masa kecilnya, mereka memanggilnya Nona seumur hidup, dan akan menganggapnya sebagai bawahannya seumur hidup. Meskipun Lin Wan Er tidak benar-benar menganggapnya sebagai bawahan, tetapi saat dibutuhkan, dia juga tidak pernah sopan. Tak lama kemudian, suara San Zhidong yang penuh hormat terdengar dari ujung telepon yang lain. Nona, sudah larut malam, apakah ada hal mendesak yang harus Anda lakukan? Lin Wan Er bergumam dan berkata, Tuan Ye ingin melihat blok harta karun 4 arah lagi. Semakin cepat semakin baik. Aku ingin tahu apakah itu nyaman? San Zhidong merenung sejenak dan berkata, baiklah, blok harta karun 4 persegi saat ini berada di departemen tertinggi yang berhubungan dengan relik budaya. Mereka telah mengundang beberapa ahli Feng Shui yang diam-diam menelitinya, ingin melihat apakah itu dapat terus memainkan perannya. Masalah ini saat ini dalam status rahasia. Namun, tidak ada pembicaraan tentang kerahasiaan untuk Tuan Ye. Bagaimanapun juga, ini adalah hal yang dia bawa kembali dan berikan kepada negara. Setelah berkata demikian, San Zhidong berkata, bagaimana dengan ini, Nona? Biarkan Tuan Ye datang ke Yanjing terlebih dahulu. Beritahu aku kapan dan di mana dia tiba. Aku akan mengatur seseorang untuk menjemputnya dan membawanya langsung ke sana. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lin Wan Er lalu berkata, bagus, kita akan mengatur penerbangan dan mencoba tiba dalam waktu 3 jam. Setelah menutup telepon, Lin Wan Er bertanya pada Ye Chen, Gongzi, apakah kamu ingin aku mengatur pesawatnya? Tidak perlu. Kata Ye Chen, keluarga Ye punya pesawat siaga di Jinling. Sambil berkata demikian, dia berjuang untuk bangkit dan kembali ke brankas, mengeluarkan peiwan dan lainnya dan menyerapnya ke dalam hati kecil. Wajar jika dikatakan satu saja tidak cukup untuk mengisi kembali auranya. Tetapi Ye Chen tidak ingin berinvestasi lebih banyak lagi, dan sekarang dia melihat peiwan dan itu membuat dagingnya sakit. Pil pun dihidangkan, dan kondisinya dianggap sudah cukup pulih. Ye Chen sengaja bergumam, kali ini, aku benar-benar terluka oleh jejak tangan itu.
Di masa depan, aku pasti tidak akan menyentuhnya lagi. Lin Wan Er bertanya, menurutmu, apakah masalahnya ada pada jejak tangannya? Ye Chen berkata, aku tidak yakin, tapi jejak tangan ini pasti umpan. Prioritasnya sekarang adalah mencari tahu siapa yang memanipulasi umpan ini. Selain itu, Ye Chen lebih suka mencari kesempatan untuk mengusir wabah di tubuhnya yang mampu menyedot auranya dengan ganas. Ye Chen kemudian menelepon untuk mengatur penerbangan, dan kemudian bersama Lin Wan Er, dia buru-buru meninggalkan Serenity Villa. Untungnya, ada kendaraan cadangan di sini, jadi Ye Chen tidak membiarkan Hong Wu mengantar menuju pesawat lepas landas, dan pergi ke bandara bersama Lin Wan Er, lalu lepas landas di malam hari, langsung menuju Yanjing. Setelah 1,5 jam penerbangan, pesawat mendarat di Bandara Yanjing. Cuaca Yanjing hari ini jarang sekali dingin, dan salju telah turun sejak sore, dan saat ini, saljunya semakin tebal. Salju di kedua sisi landasan pacu bandara sudah setebal hampir 10 cm. Meskipun langit sedang tertutup salju tebal, Sun Zhidong sudah menunggu di sini secara pribadi. Mereka berdua baru saja turun dari pesawat. Ketika mereka melihatnya menyambut mereka, dia berkata, Nona, Tuan Ye, saya sudah menyapa Departemen Peninggalan Budaya. Kita bisa pergi ke sana sekarang. Ye Chen berkata dengan hormat, Kakek San, kumohon. Sun Zhidong berkata, Tuan Ye terlalu sopan, ini semua bagian dari pekerjaan. Kepada Ye Chen, Sun Zhidong juga sangat berterima kasih. Bahkan jika Ye Chen tidak membiarkan Lin Wan Er membuka mulutnya dan langsung meminta bantuannya, dia pasti tidak akan menolak. Segera setelah itu, armada 3 mobil melaju menuju pinggiran kota Yanjing. Namun, yang tidak diduga Ye Chen adalah bahwa blok harta karun 4 arah tidak disimpan di Departemen Relik Budaya, melainkan disimpan di tempat garnisun di pinggiran ibu kota. Alasan mengapa itu harus ditempatkan di garnisun, alasan utamanya adalah keempat sisi bangunan harta karun itu terlalu berharga. Entah bagaimana, dengan segel negara Qin Shi Huang merupakan suatu tingkatan, dalam sejarah, akademis dan bidang lainnya, dapat dianggap sebagai puncak peninggalan budaya bangsa Tiongkok. Di samping itu, ada pula alasan yang sangat rahasia, yakni departemen-departemen terkait memiliki mentalitas lebih baik percaya daripada tidak, dan ingin memverifikasi apakah bangunan harta karun 4 sisi itu betul-betul dapat menambah kekayaan nasional. Ketika Ye Chen dan Lin Wan Er berkuda melewati area perkemahan dan tiba di depan bangunan inti, Sun Zhidong berkata kepada mereka berdua dengan suara rendah, balok harta karun 4 arah disimpan di bunker bawah tanah, dan ada perintah yang mengharuskan blok harta karun 4 arah tidak boleh meninggalkan bunker setengah langkah pun, jadi jika kalian ingin melihatnya, kalian hanya bisa turun. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen mengangguk dan berkata, semuanya terserah padamu. Karena Sun Zhidong sudah memberi salam, dan atasannya tahu bahwa blok harta karun 4 arah adalah yang dikirim kembali oleh Ye Chen, maka dia ingin melihat blok harta karun 4 arah. Dan tidak ada satupun prajurit yang menjaga tempat itu yang terlalu memeriksa, jadi mereka pun memperbolehkan mereka masuk ke dalam gedung. Pada saat ini, seorang perwakilan militer datang, memberi hormat pada Sun Zhidong, dan berkata dengan hormat, Penatua San, yang di atas menunjuk saya untuk menemani Anda dan kedua tamu tersebut sepanjang perjalanan. Sun Zhidong mengangguk dan bertanya kepadanya, apakah ada orang di sana? Ada, kata perwakilan itu, kami menempatkan tentara di sana yang berjaga secara bergiliran selama 24 jam sehari, dan biasanya ada beberapa ahli peninggalan budaya dan ahli metafisika yang datang untuk melakukan penelitian, tetapi mereka semua sudah pergi saat ini, dan baru akan kembali lagi pukul 7 pagi. Sambil berkata demikian, pria itu membukakan satu-satunya lift untuk masuk dan keluar bunker bawah tanah itu, dan mempersilahkan mereka masuk. Setelah Ye Chen memasuki lift, dia menemukan bahwa lift itu memiliki 3 tombol, B3, B2 dan B1, selain lantai 1. Bunker bawah tanah tersebut direncanakan memiliki 3 lantai. Perwakilan itu menekan B3 pada lift, dan lift bergerak turun dengan cepat dan mulus hingga berhenti di bagian bawah. Dari lift keluar, perwakilan militer itu kemudian membawa ketiganya ke sebuah ruangan yang sepenuhnya tertutup rapat, hanya ada satu pintu lemari besi. Seluruh ruangan itu dibungkus oleh selongsong baja keras. Untuk memastikan tidak ada yang salah, di dalam bahkan saluran ventilasi pun tidak ada. Hanya di pintu lemari besi itu ada 2 lubang udara masuk dan keluar. Ventilasi udara itu sengaja dibuatkan sekumpulan lubang-lubang kecil setebal kurang dari 1 cm di dalam pintu logam tebal. Jarak lubang seperti ini
hanya bisa dimasuki nyamuk. Di luar pintu, ada beberapa prajurit bersenjata lengkap yang berjaga. Tugas mereka adalah berada di dalam ketika ada seseorang. Mata tidak pernah meninggalkan momen untuk mengawasi keempat sisi bangunan harta karun, dan tidak satu kali pun di pintu pertahanan yang ketat, untuk memastikan bahwa mereka tidak memasukkan siapapun yang belum disetujui. Lagi pula, para penjaga itu sendiri tidak mempunyai kunci dan kata sandi. Kunci dan kata sandi itu, oleh wakilnya, bertanggung jawab atas penjagaan. Jika dia datang untuk membuka pintu untuk masuk, para prajurit itu harus mengikutinya masuk. Keempat sisi gedung harta karun itu dijaga ketat. Bahkan sebelum pintunya terbuka, Ye Chen sudah memerhatikan lautan kesadarannya dengan saksama. Sebelumnya, sejumlah besar aura telah lenyap begitu saja di lautan kesadarannya. Hal itu membuatnya curiga. Kemungkinan besar hal yang telah menyedot auranya itu tersembunyi di lautan kesadarannya, hanya saja dia tidak dapat merasakannya. Dia merasa jika benda yang ada di lautan kesadaran itu benar-benar berhubungan dengan blok harta karun 4 arah, maka saat dia kembali ke blok harta karun 4 arah, benda itu pasti ada hubungannya dengan blok harta karun 4 arah. Saat suara verifikasi terdengar, pintu logam berat itu perlahan terdorong keluar, dan pada saat ini, blok harta karun 4 arah diam-diam ditempatkan di atas abutmen yang tingginya sekitar 1 meter kali 2 di tengah lemari besi. Saat Ye Chen melangkah ke arah gedung harta karun 4 penjuru, dia merasakan bahwa kedalaman lautan kesadarannya tiba-tiba memicu kepakan tersembunyi. Seolah-olah ada seekor ikan besar di bawah permukaan air yang tenang yang berenang dengan hati-hati dan berputar-putar. Pada saat ini, Ye Chen yakin dalam hatinya bahwa memang ada sesuatu yang tidak diketahui keberadaannya di lautan kesadarannya, dan itu pasti terkait dengan blok harta karun 4 arah. Bersambung.